Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Berendo, tempat di mana kita berbicara mengenai ekspresi, kreativitas, dan juga warisan budaya yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, pada edisi kali ini pemirsa, kita akan membahas sebuah seni yang dekat sekali dengan keseharian kita dan seringkali menjadi jendela untuk memahami dunia, yaitu seni film. Dan pemirsa sudah hadir bersama dengan saya, dua narasumber hebat. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Hendry Guntur. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan tadi dari lokasi sebelumnya ke sini aman, lancar Bapak? Alhamdulillah banyak lancar, tapi banyak lampu merah. Lumayan banyak lampu merahnya ya Pak ya. Lampu merah, luar biasa. Nah, Bapak Hendry Guntur ini selaku penyuluh anti korupsi. Iya. Ya, Bapak Hendry dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita. Ini Randi Rio Febriano. Selamat datang Randi. Terima kasih Mbak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik, luar biasa. Perjalanan ke sini aman, lancar ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Randi ini selaku UKM Sinematografi Universitas Diasen Bengkulu, salah satu anggotanya ya. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir Randi dan Bapak Hendry. Untuk pertama ini kita akan tentunya membahas mengenai seni film sebagai bentuk komunikasi. Nah, pemirsa, pertama saya akan beralih dulu ke Pak Hendry ini selaku penyuluh anti korupsi Bapak. Bagaimana Bapak melihat seni film ini sebagai media untuk menyampaikan informasi atau edukasi mengenai anti korupsi Bapak? Saya melihat seni film ini sangat efektif ya, sangat bermanfaat tentunya. Apalagi ini kalau misalnya kita dibuat seperti film pendek gitu ya. Dia akan mencontohkan langsung gitu kan, melihat langsung, dan pemirsa juga akan merasakan langsung, oh kalau kita berbuat seperti ini nanti akan berdampak seperti ini gitu kan. Ya, seperti itu. Saya kira ya ini sangat efektif sekali untuk mengedukasi adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang menonton film yang kita buat agar mereka termotivasi untuk tidak berbuat korupsi seperti itu. Luar biasa. Baik, itu tadi dari Bapak Hendry. Nah, kalau dari Randi sendiri ini selaku anggota ya dari UKM Sinematografi yang berkecimpung langsung di dunia seni film ya. Nah, bagaimana pandangannya terkait peran seni film dalam menyampaikan edukasi mengenai anti korupsi? Sebenarnya kalau untuk seni perfilman sendiri itu memang ada fungsinya untuk memang edukasi dan juga untuk memberitahu informasi terhadap masyarakat luas. Di samping itu kan ada juga fungsi entertain yang memang itulah tujuan dari sebuah film. Namun di samping itu juga tadi sudah saya jelaskan, emang ada fungsi informasi yang dimana informasi itu urgensinya apa dulu untuk masyarakat audiens yang menonton film kita itu tadi. Baik, luar biasa juga. Nah, Julia mau beralih ke Pak Hendry lagi nih Bapak. Selaku penyuluh anti korupsi, apa sih Pak menurut Bapak nih bedanya antara pendekatan komunikasi melalui seni film dan juga pendekatan komunikasi untuk kampanye misalnya sosialisasi misalnya begitu. Apa perbedaannya Pak antara sosialisasi langsung dengan misalnya seni film ini Bapak? Perbedaannya kan gini, kalau di sosialisasi langsung kita kan mengumpulkan masyarakat ya, atau ada audiensi yang kita kumpulkan melalui undangan atau selebaran seperti itu. Terus kita mensosialisasikan, menjelaskan nilai-nilai integritas agar tidak korupsi seperti itu. Nah, kalau misalnya di film kita itu mencontohkan gitu, kita memerankan aktornya itu kan berperan seolah-olah dia korupsi dan juga dampaknya seperti ini nanti. Nah, itu
emosional daripada pemirsa itu kan akan sangat terbawa gitu kan, ketimbang kita membicarakan Anda jangan korupsi, ini nanti korupsi ini akan berdampak seperti ini. Nah, itu kalau misalnya di film dia akan membawa emosional dari pemirsa itu sendiri gitu ya. Baik, sehingga pesan-pesannya pun mungkin lebih ngena. Iya mudah benar, tersampai lebih ya, Pak mudah ya. tersampaikan. Dan sekarang kan orang kebanyakan kan megang gadget, Iya, betul. ketimbang megang buku atau megang pena kan gitu, seperti itu. Jadi dengan adanya mungkin dia lagi scroll tiba-tiba muncul film pendek tentang korupsi kan, mungkin dia akan menonton, dari situ dia mungkin tergugah, wah ini kayaknya kita harus berubah gitu, seperti itu. Jadi mengikuti perkembangan teknologi juga ya, Pak. Betul ya. Luar biasa. Nah, Julia ke Mas Randi lagi. Ini Mas Randi selaku bagian dari UKM Sinematografi yang kabarnya ini juga memproduksi film-film anti korupsi ya. Ya, beberapa. Nah, itu apa yang menginspirasi Mas Randi sendiri? Tentunya yang menginspirasi kami untuk selalu membuat film-film begitu, yang pertama keresahan ya, Pak ya. Keresahan yang dimana belakangan ini itu selalu ada gitu kasus-kasus di oknum-oknum pemerintahan yang mungkin tertangkap tangan atau gimana. Iya betul. Yang muncul di dalam hati kami itu ya keresahan itu tadi, baik saya sebagai mahasiswa dan juga anggota dan pengurus UKM Sinematografi, di mana kami itu menyalurkan aspirasi kami, menyalurkan keresahan kami dalam bentuk ya audio visual, dalam bentuk segi film ini. Bagaimana cara kami menyampaikan agar film ini itu nyampai ke penonton dan relatable dan ngena, betul kata Pak Henry tadi, yang ngena di emosional para penonton gitu. Baik, berarti memang itu tadi ya Pak ya, sepakat ya, bisa lebih mengena gitu ya, disesuaikan juga dengan kegiatan sehari-hari yang kira-kira sama pemirsanya, wah kerasa banget ini tersampaikan begitu ya. Nah, kita beralih ke Pak Henry lagi, Bapak. Ini Bapak melihatnya sendiri peran dari film ini, bagaimana sih Pak untuk membangun atau membentuk persepsi dari masyarakat atau pemirsa sendiri terhadap anti korupsi itu tadi, Bapak? Peran film dalam membentuk persepsi masyarakat ya. Ya seperti saya ceritakan di awal tadi, bahwasannya dengan kita membuat sebuah film dan mencontohkan bahwasannya kalau misalnya kita melakukan tindakan korupsi itu akan berdampak seperti ini, berakibat seperti ini. Nah, dari segi masyarakatnya itu kan dia akan tergugah tentunya. Dari segi mungkin ada pejabat gitu kan yang sambil menonton gitu kan, dia merasa bahwasannya wah ini suatu yang harus saya hentikan atau apa kan, yang seperti yang sebelumnya mungkin dia melakukan gitu kan. Dengan melihat film itu dampaknya seperti itu, dia akan merasa tergugah, dia akan tidak melakukan korupsi gitu. Tergugah, lagi-lagi ngena tergugah. Iya, Pak ya, menarik sekali. Betul. Nanti kita akan sambung lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak dan Mas Randi. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.